Halo sahabat IT, di video sebelumnya saya pernah berbagi informasi kepada Anda tentang jenis-jenis server, perbedaannya apa, sehingga Anda juga bisa mengetahui berbagai jenis server yang tersedia yang umum disewakan oleh provider-provider server di Indonesia maupun di luar. Dari video itu ada satu komentar yang memberikan masukan, yaitu bagaimana kalau saya jabarkan juga berapa dana yang harus kita siapkan kalau kita mau sewa layanan server seperti di video yang sebelumnya. Videonya ada di atas dan saya cantumkan juga di deskripsi video sebelumnya tentang mengenal jenis-jenis server. Baik, sekarang saya akan jabarkan berapa sih budget yang harus kita siapkan untuk sewa layanan server yang umum disewakan oleh provider, sehingga Anda yang bukan orang IT, kembali lagi karena channel ini ditujukan untuk orang awam tentang IT, tapi akhirnya Anda jadi smart, jadi terbuka wawasannya, semakin tahu tentang dunia IT, Anda akan punya gambaran kira-kira kalau Anda butuh layanan server untuk bisnis Anda misalnya, Anda harus siapkan dana berapa sehingga Anda bisa mempersiapkannya di awal. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Jadi harga yang saya tampilkan di sini adalah harga yang hingga saat video ini dibuat. Dan yang berikutnya, harga adalah berdasarkan dari pengalaman saya, pengalaman tim saya juga untuk mengurus sewa-sewa server di beberapa provider. Dan yang terakhir, saya akan upayakan menggunakan bahasa yang sangat awam. Jadi bahasa yang umum, karena ini channel untuk Anda yang awam dengan dunia IT, semoga Anda paham dengan istilah-istilah IT atau dengan teknologi yang ada sekarang. So, di video sebelumnya itu saya ada jabarkan 5 jenis server. Yang pertama adalah web hosting, which is sebenarnya shared hosting. Terima kasih komentar yang pernah ada di video sebelumnya untuk meluruskan bahwa itu adalah shared hosting. Yes, tapi karena kebanyakan orang pada umumnya menyebut itu sebagai web hosting, maka saya waktu itu sebutkan juga web hosting. Tapi anyway, memang nama layanan yang sebenarnya adalah shared hosting karena memang dia berbagi resources. Yang kedua adalah dedicated server, yang ketiga co-location, yang keempat virtual private server, dan yang kelima adalah cloud ya. Kita langsung aja, singkat aja. Untuk yang pertama, yaitu yang shared hosting atau web hosting. Harganya berapa yang harus disiapkan? Ya, ini semua harga saya tampilkan dalam per bulan ya, per bulan dan belum termasuk PPN. Untuk shared hosting itu dimulai dari 5.000 perak sampai 100.000 rupiah per bulan ya, per bulan. Range-nya cukup luas dan itu terbagi atas beberapa faktor. Yang pertama adalah tentunya provider ya. Ya kayak toko sebelah lebih murah lah, toko ini lebih mahal, kayak gitulah ya. Terus yang kedua adalah berdasarkan paket, dan yang ketiga biasanya tergantung lokasi server. Jadi kadang-kadang ada provider kita di lokal ya, itu dia menyediakan hosting untuk di Indonesia atau di Singapura atau di US biasanya. Nah itu biasanya mereka kasih harga beda-beda. Lalu untuk paket misalnya untuk yang 5.000 rupiah itu Anda cuman mendapatkan let's say 20 MB kapasitas harddisk misalnya. Terus cuman satu email dikasih, nggak dapat database. Kalau yang 100.000 per bulan itu unlimited website, lalu unlimited kapasitas harddisk ya, seperti itulah. Jadi paketnya macam-macam ya. Jadi kalau kita kembali ke contoh ya, yang kayak dulu saya coba tampilkan kembali. Kalau shared hosting itu seperti kayak kos-kosan ya. Misalnya Anda punya bangunan kayak gini, satu kos-kosan nih. Anda kan bisa bagi, terserah Anda. Misalnya Anda mau bagi kamar yang agak gede, ini kamar yang agak kecil, ini kamar yang agak lebih gede lagi, dia agak kecil, ini agak kecil. Nah, ini Anda mau sewakan, misalnya ini 100.000 per bulan. Itu. Ini let's say berapa nih, 80.000 per bulan gitu. Yang ini cuman
Yang ini yang kecil-kecil cuma 20.000 per bulan gitu. Ya kayak gitu-gitulah kapasitasnya. Yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Terus yang ini ada kamar mandinya dalam, yang ini nggak ada kamar mandinya, makanya lebih murah. Sama itu dengan set hosting ini. Jadi paketnya macam-macam. Ya. Yang berikutnya adalah dedicated server. Dedicated server ini kisarannya antara 2,5 sampai 3 juta per bulan. Ya, belum termasuk pajak. Faktornya apa? Sama providernya, terus juga spesifikasi dan merek servernya, karena kan ini dia akan memberikan server ke kita, menyewakan, bukan memberikan. Kalau memberikan dikasih dong. Menyewakan server, terus mereknya apa, speknya gimana, apakah RAM-nya berapa giga, harddisknya dikasih berapa giga, dan sebagainya. Lokasi server juga kadang-kadang menentukan apakah mau, misalnya mau di data center mana, kadang-kadang dia suka bedain harga sih. Itu untuk dedicated server. Dan berikutnya adalah co-location server. Nah, co-location ini adalah, ini kan kita yang harus menyediakan server, kita naruh server di provider, di tempatnya provider. Jadi provider punya rak itu ditaruh server oleh kita, oleh klien-klien mereka yang lain. Start from 1 jutaan per bulan. Ya, mungkin ada yang lebih murah atau ada yang lebih mahal ya. Kisarannya segitu. Faktornya apa yang membedakan? Sama provider, masing-masing provider punya harga masing-masing. Banyak U. Ini mungkin untuk Anda agak bingung U. Saya akan jelaskan ya, again dengan bahasa yang segampang mungkin. Semoga Anda mengerti. U itu apa? U itu U ya, dibacanya U. U itu adalah banyaknya atau tingginya rak yang disusun sehingga bisa memuat beberapa server dalam satu rak. Contoh saya kasih contoh biar gampang nih. Nah ini dia, ini rak server. Tingginya macam-macam. Ada yang berapa inch, dihitungnya inch ya. Ada yang bisa 48 rak, 48 susun, sorry. Ada yang 48 susun, ada yang bisa cuma berapa susun, ada yang cuma setengah. Jadi kayak kulkas 1 pintu, kulkas 2 pintu, macam-macam lah. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, rak ini ya, rak server ini itu bisa memuat banyak sekali server di dalamnya. Server itu yang biasa atau yang umum dimasukkan ke rak itu adalah server jenisnya yang kayak gini, tidur ibaratnya. Ya. Kan kalau CPU atau komputer rumahan itu kan biasanya berdiri ya. Ditaruhnya kan berdiri kan, dia tegak kayak gedung ya kan. Nah kalau server biasanya dia tidur kayak gini, jadi horizontal bentuknya. Ada server yang kayak gedung, ada namanya tower server, ada juga, tapi rata-rata dia modelnya begini. Nah ini ada hitungannya ini 1 U itu berapa inch saya lupa. Jadi kalau kayak gini nih, yang Dell ini, again ini bukan sponsor ya, saya nggak sponsor Dell, ini hanya contoh aja. Ini adalah 2 U hitungannya, 2 U. 2 U itu apa? 2 U itu akan menghabiskan 2 susun space di dalam rak server. Cara masukinnya gimana sih? Ini kan rak kayak gini kan, ini kan server kayak gini. Bentuknya adalah horizontal. Dia cara masukinnya nanti begini di dalam rak itu. Nah kayak gini, disorong. Apa ya bahasa Indonesianya disorong ya? Disorong gitu, serot. Jadi ada relnya di dalam sini. Ada relnya di sini nih. Di sini ada relnya. Jadi disorong, serot masuk. Nah kayak gini nih ngabisin berapa U, ini ada hitungannya gitu. Jadi kalau Anda beli server, Anda harus hitungkan berapa U kapasitasnya di sini, sehingga nanti Anda bisa ketahuan nih berapa sih harga yang harus saya siapkan untuk co-location. Kalau saya punya server, misalnya saya punya server 3 biji, masing-masing 1 U, jadi 3 U itu berapa per bulan, itu udah kelihatan. Kalau misalnya masih bingung, silakan bersuara di kolom komentar, mungkin saya akan bisa bantu lebih jelaskan lagi. Oke? Dan yang berikutnya adalah lokasi server tentunya. Yang berikutnya adalah virtual private server. Dari 50.000 sampai 1 juta per bulan.
Tergantung dari apa? Again, provider, paket, dan lokasi server. Paket itu apa? Kayak tadi, kayak shared hosting ya. Paketnya itu mirip-mirip lah dia. Cuman dia bukan tipe share resources. Jadi kalau misalnya Anda diberikan virtual private server dengan kapasitas 1 core, 2 GB RAM, terus 40 GB hard disk, 2 GB RAM-nya ini untuk Anda sendiri tidak akan berbagi dengan yang lain. Kalau di shared hosting kan terbagi. Berikutnya yang terakhir adalah cloud. Cloud ini start from Rp700.000 per bulan. Kisarannya segitu. Faktornya apa? Provider, ya tentunya, spesifikasi dan additional requirement. Spesifikasi itu apa? Misalnya gini, kan kalau cloud itu Anda bisa bebas untuk mengatur capacity. Contoh, Anda bisa ajukan atau Anda bisa sewa pertama kali cloud itu, gue mau sewa dong satu core vCPU 2 GB RAM atau 1 GB RAM deh, jadi satu-satu, dan harddisknya 40 GB. Oke. Lalu kemudian 1 minggu berjalan, Anda rubah tuh, gue mau naikin dong RAM-nya jadi 2 GB, kan tadi 1 GB jadi 2 GB. Itu bisa langsung di cloud tanpa harus downgrade paket atau upgrade paket. Kalau di shared hosting kan nggak bisa, di VPS juga nggak bisa. Itu harus downgrade paket atau upgrade paket. Additional requirement itu apa? Additional requirement itu begini. Contoh dulu kami di kantor lama, kami pernah ajukan satu additional requirement, yaitu menyambungkan jaringan server kita, koneksikan dengan apa ya, ibaratnya kayak meet me room. Kalau di IDC itu namanya meet me room, tapi bahasa awamnya apa ya enaknya ya. Jadi gini deh, gampangnya gini. Server kita yang ada di satu data center harus diketemukan dengan servernya bank, karena dulu kita mau interkoneksi dengan bank. Bank itu sangat ketat sekali, dia nggak boleh servernya diakses lewat publik, lewat IP public. IP public apa ya, gimana nih bahasa? Pokoknya gini deh, kita harus tarik kabel langsung antara data center dia sama data center kita, gitu loh. Jadi nggak bisa diakses lewat internet. Gampangnya gitu ya bahasa awamnya. Nah, untuk itulah kita ke provider cloud ada khusus nih requirement bahwa kita mau tarik kabel nih langsung ke data centernya si bank X gitu. Oh iya bisa Pak, memang bisa, tapi ada biaya lagi berapa gitu loh. Itu untuk jenis-jenis server beserta biaya yang harus kalian siapkan. So, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Semoga bisa mencerahkan Anda yang sedang mencari tahu berapa sih biaya atau budget yang harus kita siapkan kalau kita mau sewa server ya. Di video berikutnya mungkin saya akan bagikan lagi beberapa hal yang lebih spesifik. Semoga Anda bisa tercerahkan dengan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.